abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua dapat melanjutkan kajian yang subhanallah ya, dimulai dari motivasi dari Kang Founder kita, kemudian tilawah dengan nada yang indah, dan kita akan lanjutkan ya tafsir dari surah Al-Baqarah 153, kalau cukup sama 154. Baik, saya bacakan sedikit ya. Surah, nah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Masih Ratu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah tolong kalian, ista'inu, mintalah tolong kalian, bisa beri melalui atau dengan kesabaran, wassalah dan sholat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang sabar. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan, limay yuqtalu, bagi orang-orang yang berjuang ya, yang gugur, fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, bahwa mereka itu sudah mati. Jangan berkata kepada orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka sudah meninggal. Bal ahya, bahkan sebenarnya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak menyadarinya. Nah, jadi setelah Allah di ayat sebelumnya menerangkan ya perintah untuk bersyukur, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Di ayat sebelumnya ini adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah, dan melalui ayat ini Allah menjelaskan tentang perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah ya, yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, bahwa di sini orang mukmin itu subhanallah ya, kadang kan kita diberikan nikmat, kemudian kita bersyukur, kemudian kadang Allah memberikan kita cobaan, kita sabar menanggungnya. Nah, subhanallah di sini dalam hadis ya, ajaban, mengagumkan. Ini kata dalam hadisnya ya, ajaban, mengagumkan, lil mukmini perihal orang mukmin, la yaqdillahu lahu qadaan. Tidak sekali-kali Allah menetapkan suatu ketetapan illa kana khairan lahu, kecuali kebaikan baginya. Jadi kita harus bangga, kita harus kagum, kita harus takjub, karena perihal orang mukmin itu tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan bagi seorang mukmin kecuali ada kebaikan di dalamnya. In asobathu sarra, jika asobathu terkenai ya, mengena kepadanya sarra, kesenangan, fasyakaro, maka dia bersyukur. Kana khairan lahu, maka baginya kebaikan gitu ya, kebaikan, banyak kebaikan di dalamnya ketika kita dikasih kesenangan kemudian bersyukur. Wa in asobathu, dan jika dikenai kepadanya dorro, kesengsaraan atau kesulitan atau musibah ya, fasabaro, kemudian dia bersabar, karena khairan lahu, maka lebih baik baginya. Jadi walaupun dikasih senang, bersyukur, berlimpah pahala ya, kebaikan untuk seorang mukmin, dikasih kesulitan, kesengsaraan, dia bersabar, maka beribu pahala atau kebaikan di dalamnya. Bahwa Allah menjelaskan
sarana yang paling baik untuk menanggung segala macam cobaan dengan sabar dan banyak sholat. Nah, seperti dalam Al-Baqarah ayat 45 ya. Wasta'inu dan mintalah kalian ya, minta tolonglah kalian bisabari dengan sabar wassalah dan sholat. Wa innaha dan sesungguhnya yang demikian itu ketika kita mendapatkan sesuatu ya, misalkan bahwa kata Allah di sini bersabar dan sholat itu la kabiratun, sungguh berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kan biasanya kebanyakan ketika ditimpa kesulitan bukannya bersabar. Nah, makanya kata Allah, jadikanlah, nah kita nih, jadikan sabar, jadikan sholat sebagai penolong kita. Wa innaha lakabiratun, walaupun itu sungguh berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, dalam hadis disampaikan karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keadaan Rasulullah idza hazabahu amrun, apabila mendapat suatu cobaan, sholat, maka beliau mengerjakan sholat. Jadi sabar itu kan ada dua macam ya, sabar dalam meninggalkan hal yang diharamkan dan dosa, sabar dari bergibah, sabar dari korupsi, sabar dari riba dan sebagainya, serta sabar dalam mengerjakan taat dan takarub kepada Allah. Nah, jenis yang kedua ya, sabar dalam taat. Ini yang lebih utama karena tadi ya, bahwa ketika misalnya jenis sabar dalam menanggung berbagai musibah, misalnya sabar dalam menanggung berbagai cobaan, ini juga hukumnya wajib, misalkan sama dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah dari berbagai dosa yang kita lakukan. Nah, kemudian Abdurrahman bin Zaid berpendapat bahwa sabar itu memang ada dua macam, bahwa sabar karena Allah dalam mengerjakan hal-hal yang Allah sukai, misalnya walaupun terasa berat, misalnya tahajud, orang tidur, kita jam 3 atau setengah 4 harus bangun, itu kan berat, tetapi kita harus bersabar, al-imsak, bertahan misalnya. Sabar karena juga sabar karena Allah dalam meninggalkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sekalipun bertentangan dengan kehendak hawa nafsu kita. Misalkan kan hawa nafsu kita inginnya ya melakukan hal-hal yang memang dilarang Allah. Nah, maka barang siapa yang tadi al-imsak, bersabar dengan melakukan ketaatan, bersabar ketika bertahan tidak mau melakukan hal yang maksiat, maka inilah yang akan memperoleh keselamatan. Nah, nanti ya di yaumil akhir ada kabar gembira nih bagi as-sabirun, orang-orang yang sabar. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan hidayah atau taufik untuk bersabar ya. Apabila Allah mengumpulkan manusia ya, dari manusia pertama sampai akhir, maka ada seruan seperti ini. Aina sabirun, cenah. Di mana orang-orang sabar, cenah. Hendaklah mereka masuk surga tanpa dihisab. Berarti kalau masuk surga tanpa dihisab, tanpa ada penyiksaan terlebih dahulu, kan ada orang yang masuk surga dihisab ya, kemudian di mizan, kemudian ada azab terlebih dahulu. Tapi orang-orang yang sabar ini masuk surga tanpa dihisab. Nah, maka tadi kan ada seruan, di mana orang-orang sabar, silakan masuk ke surga tanpa dihisab. Kemudian bangkitlah sekelompok manusia. Nah, kemudian mereka bertemu dengan malaikat yang bertanya tadi. Kata malaikat bertanya, mau kemana kalian wahai anak Adam? Maka mereka menjawab, kami mau ke surga. Para malaikat bertanya lagi, sebelum ada hisab, kalian masuk surga? Mereka menjawab, ya. Kemudian para malaikat bertanya, emangnya siapa kalian cenanya masuk surga tanpa dihisab dulu? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang sabar. Kemudian para malaikat bertanya lagi, memangnya sabar kalian itu apa? Mereka menjawab, kami sabar dalam mengerjakan taat kepada Allah, dan kami sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, sampai Allah mewafatkan kami gitu ya. Kemudian para malaikat berkata, kalian memang seperti apa yang kalian katakan. Oleh karena itu
Oleh karena itu, kemudian para malaikat tadi, kalian memang seperti apa yang kalian katakan. Sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga. Maka sebaik-baik pahala orang yang beramal adalah kalian. Jadi sebaik-baik pahala orang yang beramal itu adalah kalian. Kemudian Allah di sini ditutup dengan surah Az-Zumar ya. Innama sesungguhnya hanya saja yuwaffas sabirun, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan ajrohum pahala mereka bigoiri hisab, tanpa hisab gitu ya, tanpa batas. Jadi bahwa sabar itu merupakan subhanallah kan sulit kan, sabar itu merupakan pengakuan seorang hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya. Dia jalani dengan penuh ketabahan karena berharap pahala dari Allah. Makanya ketika berkeluh kesah, kemudian itu ya, misalkan berkeluh kesah, misalkan baru dikasih sakit sedikit, baru dikasih ekonomi kurang sedikit, misalkan berkeluh kesah. Nah, mungkin kita sekarang gitu ya bersegera untuk berlatih bahwa kita bersabar. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu, daripada hanya gitu ya keluh kesah yang ya ditimpa sedikit kesulitan oleh Allah, kita sudah berkeluh kesah. Nah, seperti itu. Ditutup saja atau satu ayat lagi, Pak Salim? Sedikit dah, satu ayat lagi, mah. Satu ayat Cukup, lagi. Bunda, cukup. Oh, sudah cukup aja ya. Ya. Ya, baik, kita tutup saja ya kajian subuh kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kita ya yang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaklah kita jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan tausiahnya kepada kita dari tafsir surah Al-Baqarah tentang kesabaran. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kesabaran dalam setiap aktivitas, baik sabar untuk melakukan perintah maupun meninggalkan larangan, dan dengan penuh ridho, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.